Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, kami menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini seperti info yang sudah disampaikan melalui wali kelas dan juga mungkin melalui grup WhatsApp bahwa hari ini kita semua akan mendengarkan atau menyaksikan sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk SMA YPS Sorako. Jadi hari ini nanti Irsan dan Pak Desmond mungkin bisa dikasih mute dulu audionya supaya tidak bunyi-bunyi yang ini Pak. Oh, Bu Irma mungkin boleh diubah saja di co-host, jadi dihapus saja di co-host, minta tolong supaya tidak bunyi-bunyi. Maaf, Bu Ceria, kenapa, Bu? Boleh saya dihapus jadi co-host, Bu, supaya tidak bunyi-bunyi di saya. Oke, siap. Baik. Iya. Ceria. Ya, hari ini Pak Elisman dan juga Pak Irsan sebagai panitia dari SMA YPS akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan penerimaan peserta didik. Tapi sebelumnya itu Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dalam doa. Kami mengundang dengan hormat Bapak Yusnar untuk memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Dipersilakan. Mohon maaf Bu, suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran. Halo, tes. Bu, Pak Elisman bisa dengar suara saya? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Jelas. Pak, Mungkin, Bu. Mungkin speakernya mungkin Ibu yang tadi. Volumenya sudah dikasih full ini Bu, tapi tidak kedengaran. Iya, saya juga Bu sudah full volume tapi tidak kedengaran. Oh, coba tindis ulang ke speaker tak yang bagian atas, Bu. Tadi juga saya begitu. Sudah full Miki. Jadi siapanya lagi nih? Diaktifkan mode speakernya, Bu. Iya, ada speaker bagian atas, Bu. Bisa Iya, tindis. sudah bagian atas. Iya, saya sudah Iya, tulis iya. bagian atas Bu, ya. Oke. mantap, terima kasih Ibu-Ibu sudah membantu untuk menginformasikan terkait dengan audio. Baik Bapak Ibu, saya kembali mengundang Pak Yusnar untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai sosialisasi kita pagi hari ini. Ya, baik. Sebelumnya makasih Bu Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera. Semoga damai kasih Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, sebagai hamba yang bertuhan, mari kita memulai segala aktivitas kita dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini kegiatan kita ini juga kita akan mulai dengan doa, dan saya diamanahkan untuk memimpin doa kali ini, dan insya Allah saya akan pimpin dalam syariat atau tuntunan ajaran agama Islam. Kepada Bapak Ibu Guru semua yang ada di dalam meeting ini yang beragama non-muslim, kami persilakan dengan hormat, silakan berdoa sesuai dengan tuntunan dan keyakinan kita masing-masing. Saya minta izin pimpin doa kali ini sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Bapak Ibu, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, terima kasih ya Rabb atas begitu banyaknya limpah nikmat dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Salah satu ya Allah, rezeki yang kami syukuri dalam hidup ini Allah, Engkau selalu membuat kami sibuk ya Allah untuk melakukan hal-hal yang positif. Kami yakin ya Allah, salah satu bentuk kasih sayang-Mu kepada seorang hamba, seorang manusia, apabila Engkau membimbing hamba tersebut selalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang positif. Maka ya Allah, istiqomahkanlah kami Allah, konsistenkanlah kami Allah untuk selalu berada dalam hal-hal positif yang kami lakukan dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kami ini. Allahumma ya Allah, sekarang kami Allah akan melaksanakan sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh tim-tim guru beserta calon-calon orang tua siswa kami. Allahumma ya Allah, lancarkan ya Allah
Mudahkan segala urusan kami, terkhusus kegiatan kami ini, Allah. Allahumma ya Allah, tidaklah kami lakukan semua ini karena kami lagi ingin menebar kebaikan kepada sesama manusia, terkhusus untuk membimbing anak-anak kami. Semoga ya Allah kegiatan kami ini Engkau berkahi. Kegiatan kami ini Allah membuatmu semakin cinta dan sayang kepada kami. Dan semoga siapapun nanti anak-anak kami yang lulus masuk ke SMA YPS ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang sukses dunia akhiratnya ya Allah. Di dunia dapat membanggakan orang tuanya, dapat membuat senang bahagia orang tuanya, dan di akhirat kemudian nanti jadikan anak-anak kami ini ya Rob menjadi sebab sehingga orang tuanya Engkau tarik masuk ke dalam syurgamu. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ya Rob, karena tidak ada tempat kami meminta dan berdoa kecuali hanya kepadamu. Allahumma la taj'al sahla illa anta taj'al sahla. Allahumma yassir umurana. Yassir umurana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya Bu Ceria sebagai MC, terima kasih telah memberikan kesempatan. Saya kembalikan kepada Ibu Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusna telah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Seperti yang kita lihat di daftar peserta, baru ada 140 yang bergabung. Dari siswa SMP PS itu kalau dikalkulasikan semuanya ada 217. Kami meminta tolong kepada Bapak Ibu, boleh juga bantu melihat list peserta. Siapa tahu mungkin ada kenalannya, ibu-ibu yang dikenal, atau yang belum bergabung, boleh minta tolong dibantu untuk diinformasikan. Siapa tahu juga terlambat membaca grup seperti yang diinformasikan dari wali kelas, terlambat membaca grup sehingga belum mendapatkan atau lupa untuk kegiatan hari ini. Minta tolong dibantu untuk diingatkan, karena baru 143. Baik, kita akan masuk ke acara yang selanjutnya. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMA YPS Sorako untuk menyambut kita sebelum kita masuk dalam kegiatan inti. Kami persilakan. Ya, baik. Bu Ceria dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, makasih. Baik. Saya mau ditanya. Oh ya, artinya sudah dengar Pak, kalau begitu. Ya, oke baik, terima kasih Bu Ceria sebagai MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu yang sempat hadir di room meeting. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah Sekum yang sempat masuk ke dalam room meeting ini, dan Bapak Ibu manajemen ya Sekum, Yayasan Pendidikan Sorako. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari tim SMP dan tim SMA yang sempat bergabung, dan yang saya hormati orang tua dari siswa SMP YPS Singkole di kelas 9. Ya, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi PPDB yang akan diterapkan di SMA YPS Sorako di tahun 2022 ini. Ya, jadi dengan melalui ini juga kami memohon maaf kepada Bapak Ibu di SMP YPS Singkole, orang tua siswa SMP YPS Singkole untuk PPDB tahun ini itu sepertinya agak terlambat ya, sehingga secara pribadi kami mohon maaf karena tentu ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga untuk PPDB tahun ini, insya Allah kita akan buka sebelum libur ya, sebelum libur Lebaran. Ya, seperti itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada panitia di unit SMA YPS Sorako telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi ini dengan sangat baik. Nah, kami memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu calon pendaftar siswa baru SMA YPS Sorako, tentu informasi-informasi yang akan disampaikan oleh panitia itu semua adalah informasi yang sangat penting ya, terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya, yang akan berlaku di SMA YPS Sorako terkhusus, dan mohon disimak dengan baik
Ya, jika ada hal-hal yang perlu diperjelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke tim. Ya, karena untuk sosialisasi ini betul-betul akan dilaksanakan semaksimal mungkin. Ya, seperti itu mungkin pengantar atau kata sambutan dari kami selaku Kepala SMA YPS Sorako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Ibu Ceria. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak untuk pengantar yang diberikan. Dan kita akan masuk ke sosialisasi penerimaan peserta didik baru yang akan dibawakan oleh Bapak Elisman. Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu jika ada pertanyaan selama sosialisasi berlangsung, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk mengetik pertanyaan di chat. Jadi setelah sosialisasi dibawakan dan juga ada tata cara pendaftaran, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dengan hormat kami persilakan Pak Elisman untuk langsung mensosialisasikan terkait PPDB SMA YPS. Baik, terima kasih Bu Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA YPS Sorako, Pak Nurholis. Kemudian yang terhormat Pak Mahmudin, Kepala SMP YPS Sorako. Yang terhormat teman-teman dari panitia PPDB SMP yang memfasilitasi mengundang orang tua pada hari ini, dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru panitia SMA YPS Sorako, PPDB SMA. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 SMP YPS yang insya Allah akan menjadi calon peserta didik SMA YPS Sorako. Sebelum saya mulai untuk sosialisasi, mungkin saya presentasi dulu. Bapak Ibu nanti mohon bantuan, jika belum tampil mohon dikonfirmasi. Baik, sudah tampil Bapak Ibu layar saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, betul. Saya mulai Bapak Ibu untuk presentasi hari ini. Mohon bantuan Bu Ria atau Bu Irma menjadikan saya tidak jadi co-host juga seperti Bu Ceria tadi. Untuk hari ini itu kegiatannya adalah sosialisasi penerimaan peserta didik baru khusus untuk masuk di SMA YPS Sorako. Jadi untuk PPDB SMA YPS untuk tahun ini kurang lebih hampir sama yang tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi untuk daya tampung Sekum YPS itu terbatas sehingga tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS, sehingga kemudian diadakan seleksi. Nah, tujuannya sendiri PPDB itu mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Dasar hukum PPDB ada Undang-Undang Permendikbud, kemudian Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan. Ini pun kebijakan-kebijakan ini, dasar-dasar ini juga tercantum di website atau portal PPDB Sekum YPS. Kurang lebih untuk portal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menekan link web portal PPDB Sekum akan tampil kurang lebih seperti ini. Sebagai langkah awal, jadi di sana terdapat menu-menu dan lain sebagainya. Itu pun nanti insya Allah akan ada penjelasan tata cara pendaftaran awal untuk PPDB khususnya di SMA YPS. Nah, untuk alur PPDB Sekum YPS, Bapak Ibu kurang lebih seperti yang tercantum pada slide. Persiapan, pengumuman, kemudian pendaftaran. Jadi setelah pendaftaran itu kita akan insya Allah buka tanggal 28 April. Jadi pendaftaran, kemudian seleksi berkas. Setelah seleksi berkas lanjut ke tes seleksi, kemudian pengumuman. Nah, setelah pengumuman baru kemudian pendaftaran. Nah, kemudian setelah pendaftaran masuk kuota, kemudian ada cadangan. Cadangan akan dipanggil ketika ketika ada yang mengundurkan diri dari siswa yang diterima.
Seperti itu Bapak Ibu. Nanti pun akan secara rinci saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, untuk tahun 2022 daya tampung peserta didik SMA YPS itu adalah 160 siswa. Dengan jumlah rombongan belajar ada 5 dan dalam satu rombongan belajar itu adalah 32 siswa. Jadi untuk tahun 2022 itu ada 5 rombongan belajar. Ya, semoga di antara 160 siswa ini termasuk anak-anak kita semua, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ketentuan PPDB SMA YPS tahun 2022 itu yang pertama adalah 80% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS, baik itu POH luar maupun POH lokal. Kemudian yang kedua, 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak atau MLT. Yang ketiga adalah 5% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale pegawai YPS luar maupun lokal, kemudian anak masyarakat lokal terdampak, kemudian anak masyarakat umum, alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Jadi Nuha, Tuuti, Wasponda, dan Malili yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi persyaratannya itu di akademik minimal juara 1, 2, dan 3 di tingkat provinsi pada lomba, OSN, INECTA, INSO, dan lain-lain. Dan lomba-lomba sejenisnya. Kemudian untuk prestasi non-akademik, minimal adalah juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi pada lomba FL S2N, O2SN, Kejurda, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nilai rata-rata rapor minimum 75 dari skala 0 sampai 100. Kemudian untuk kriteria calon peserta didik, yang pertama adalah anak pekerja PT Vale atau anak pegawai YPS yang statusnya permanen atau kontrak permanen. Kemudian yang kedua adalah anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Kemudian ketiga, anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH lokal atau daerah Sorako. Kemudian yang keempat adalah anak masyarakat lokal terdampak yang dibuktikan dengan surat keterangan. Dan ini surat keterangannya akan disahkan langsung oleh eksternal PT Vale Indonesia. Kemudian anak masyarakat umum berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Dan ini khusus jalur prestasi. Jadi kalau khusus jalur prestasi itu boleh masyarakat umum yang memiliki tadi persyaratan-persyaratan seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya memiliki bukti prestasi berupa sertifikat, piagam, piala, trofi, medali, dan disertai surat keterangan prestasi dari sekolah khusus untuk jalur prestasi. Kemudian selanjutnya adalah telah lulus atau duduk di kelas 9 sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Dan itu juga dilengkapi dengan surat keterangan. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Kemudian lulus seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya lulus seleksi akademik, yaitu tes seleksi tertulis atau tes seleksi nilai rapor untuk pekerja PT Vale, pegawai YPS, dan masyarakat lokal terdampak. Kemudian selanjutnya lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Nah, ini untuk ketentuan PPDB SMA YPS 2022. Jadi untuk PPDB SMA itu 80%, kemudian untuk pegawai PT Vale dan pegawai YPS, kemudian MLT 15% dan berprestasi itu MLT 15% dan berprestasi 5%. Nah, waktu pendaftaran PPDB 2022, Bapak Ibu ini perlu dicatat baik-baik waktu pendaftarannya itu dimulai tanggal 28 April sampai 25 Mei 2022. Jadi mendaftar secara online kapanpun dimanapun Bapak Ibu silakan untuk bisa untuk mendaftar. Kemudian tata cara pendaftaran PPDB SMA YPS 2022. Jadi formulir pendaftaran
PPDB dapat diakses melalui website. Jadi portal yang saya perlihatkan di awal tadi, di sana tempat untuk mendaftar. Kemudian baca terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya akan mendaftar, sebaiknya mungkin membaca terlebih dahulu informasi tentang PPDB Sekum dan informasi khusus tentang PPDB SMA YPS. Persyaratannya, kemudian berkas-berkas yang perlu dihapus dan lain sebagainya sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome karena kami di Sekum itu menggunakan Google for Education sehingga untuk lebih nyamannya tentunya untuk lebih nyaman dan kelancarannya tentunya bisa menggunakan Google Chrome. Kemudian pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau Gmail, akun email yang berupa @gmail.com. Karena sekali lagi kami di Sekum menggunakan Google for Education. Kemudian tata cara yang lain untuk selanjutnya atau persyaratan-persyaratan yang mungkin sebelum Bapak Ibu mendaftarkan anak Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa berkas seperti yang tampil di slide. Yang pertama akte kelahiran, Bapak Ibu, jadi akte kelahiran bisa dalam bentuk foto, jadi memang disiapkan memang sebelumnya Bapak Ibu, akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian pas foto calon peserta didik, foto berwarna, setengah badan atau close up. Jadi yang penting wajah tampil jelas. Kemudian surat keterangan duduk kelas akhir. Jadi surat keterangan duduk kelas akhir bisa diambil di SMP YPS Sorako. Kemudian batch number atau nomor pegawai orang tua. Jadi khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja, PT Vale dan pegawai YPS. Selanjutnya surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Jika ada di antara kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk mengikuti kelas reguler. Kemudian selanjutnya surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation and Corporate Affairs PT Vale khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Kemudian yang ke-8 selanjutnya itu sertifikat atau piagam, piala, trofi khusus untuk pendaftar jalur prestasi. Kemudian 9, surat keterangan berprestasi dan perhitungan nilai rata-rata rapor atau aspek pengetahuan dari sekolah asal. Jadi khusus pendaftar ini juga khusus untuk pendaftar jalur prestasi. Kemudian yang 10, rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, perlu dicatat baik-baik Bapak Ibu bahwa rapor yang di-input itu adalah rapor aspek pengetahuan. Jadi di rapor anak-anak kita itu ada 2, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi yang wajib di-input itu hanya pengetahuan. Tidak memasukkan nilai keterampilannya. Jadi cukup pengetahuan yang diinputkan ke dalam. Begitupun ketika mungkin men-scan rapor, ketika misalnya pengetahuan dan keterampilan terpisah, cukup pengetahuan saja yang di-scan supaya tidak terlalu banyak yang Bapak Ibu scan. Seperti itu. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada yang memasukkan keterampilan sehingga membuat panitia akan memanggil anak-anak bersangkutan untuk datang ke sekolah. Jadi harapannya semoga tahun ini tidak ada lagi yang bermasalah di nilai rapor, khususnya mungkin salah input nilai. Dan memang betul-betul diperhatikan Bapak Ibu pas sesuai dengan rapor yang semestinya. Nah, kemudian ini catatan, pastikan dokumen di atas sudah tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Jadi berkas-berkas di atas sudah tersedia, sudah ada sebelum melakukan pendaftaran sehingga dalam sekali mendaftar sudah bisa selesai semua. Jadi tidak ada lagi kemudian mengedit tanggapan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk pendaftaran atau tata cara pendaftaran ini pun nanti insya Allah akan dijelaskan juga oleh Pak Irsan selaku tim teknis Sekum YPS. Jadi yang pertama itu memilih menu pendaftaran awal.
dan unit sekolah yang akan didaftar. Jadi di menu portal tadi akan ada menu pendaftaran awal. Ini saya percepat saja Bapak Ibu karena akan ada tata cara dari tim teknis. Kemudian selanjutnya adalah buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Kemudian setelah isi formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini juga perlu saya ingatkan bahwa email yang digunakan mendaftar adalah email yang betul-betul diingat passwordnya, kemudian ingat baik-baik emailnya, karena jangan sampai ketika terkirim balik ke email itu tidak bisa lagi terbuka karena mungkin salah password dan terhapus emailnya di HP ataupun di laptop, sehingga bermasalah ketika misalnya ingin mengedit tanggapan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian data pendaftaran awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sikum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Jadi di portal PPDB Sikum itu ada resume pendaftaran awal. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, nama anak Bapak Ibu akan tampil di resume pendaftaran awal untuk meyakinkan bahwa anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang mendaftarkan anak-anak kita itu sudah ada namanya di resume tersebut. Jadi ketika namanya sudah ada, itu artinya bahwa Bapak Ibu telah mendaftar di PPDB SMA YPS. Jadi tidak lagi menghubungi panitia, mengecek apakah sudah masuk atau dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, jika data inputan yang telah dikirim akan diubah oleh pendaftar, maka proses perubahan dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran. Jadi bisa masuk kembali di formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan sebelum berakhirnya masa pendaftaran awal. Seperti itu. Kemudian untuk nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran melalui email yang digunakan pada saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, di sini sangat penting email yang Bapak Ibu ingat dan baik, ya kalau bisa email yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, betul-betul email yang aktif dan passwordnya dan lain sebagainya di Bapak Ibu ketahui. Kemudian pilihan jalur pendaftaran PPDB SMA YPS. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada jalur-jalur yang akan ada, sehingga formulir di PPDB kali ini, tahun ini kurang lebih hampir sama dengan PPDB yang sebelumnya, yaitu ada 4 formulir. Yang pertama adalah formulir biru. Jadi formulir biru ini diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Jadi Bapak Ibu yang POH lokal itu tidak memilih formulir biru. Kemudian yang kedua adalah formulir merah. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua atau penanggung karyawan PT Vale atau pegawai YPS POH lokal. Jadi ketika karyawan POH lokal memilih merah, kemudian ketika yang dari luar itu memilih biru, sehingga tidak tertukar nantinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah formulir kuning. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak sesuai tingkat sekolah. Kemudian yang keempat, formulir hijau diperuntukkan bagi calon peserta didik berprestasi. Jadi kalau formulir hijau adalah peserta didik berprestasi dari 4 kecamatan wilayah pemberdayaan. Jadi ini bisa masyarakat umum, bisa karyawan Vale, bisa karyawan YPS. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk verifikasi berkas pendaftaran PPDB itu insya Allah teman-teman tim verifikasi akan memverifikasi di tanggal 28 April sampai tanggal 27 Mei 2022. Jadi tim verifikasi ini di masa-masa, karena sebetulnya Bapak Ibu ini masa-masa cuti, cuti sekolah, namun kemudian semoga teman-teman tim verifikasi ini akan bekerja di masa-masa itu untuk memverifikasi berkas-berkas yang Bapak Ibu masukkan di pendaftar kali ini. Kemudian selanjutnya data diri calon peserta didik serta data prestasi itu akan diverifikasi oleh panitia PPDB unit sekolah. Jadi untuk data diri, nama, tanggal lahir, kartu keluarga dan sebagainya itu akan diverifikasi oleh panitia unit. Kemudian data orang tua penanggung calon peserta didik, anak
PT Vale akan diverifikasi oleh HR PT Vale. Jadi akan diverifikasi oleh HR PT Vale untuk penanggung pegawai PT Vale. Kemudian untuk yang dari YPS, pegawai YPS itu akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian. YPS. Kemudian data orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT akan diverifikasi oleh eksternal. Jadi akan diverifikasi oleh eksternal PT Vale. Nah, untuk pengumuman kelayakan berkas pendaftaran itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022. Jadi setelah semua verifikasi sudah selesai, maka akan diumumkan kelayakan berkas pendaftaran. Baru kemudian dilanjutkan ke seleksi. Seleksi akademik maksud saya. Oke, baik, untuk seleksi akademik SMA YPS, yang pertama, dari ketentuan seleksi akademik itu, proses seleksi akademik pada PPDB tingkat SMA dilakukan melalui mekanisme. Jadi peringkingan berdasarkan nilai rata rapor dan hasil tes kemampuan dasar. Yang pertama, rapor SMP kelas 7 semester 1-2, kemudian kelas 8 semester 1 dan 2, kelas 9 semester 1, atau disebut semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan dasar berbasis komputer, yaitu kemampuan literasi dan numerasi, atau tes kemampuan dasar anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, proses seleksi akademik wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran calon peserta didik SMA. Kemudian penginputan nilai rapor mata pelajaran dilakukan pada saat proses pengisian formulir pada pendaftaran awal. Jadi di pendaftaran awal itu sudah menginput nilai rapor sesuai dengan nilai rapor dari sekolah SMP YPS. Nah, kemudian kedua, verifikasi nilai rapor. Jadi nilai rapor pun tetap akan kami verifikasi, Bapak Ibu. Jadi kami tidak mengambil mentah-mentah nilai rapor, apapun yang diinput itu yang kami proses. Namun kemudian ada verifikasi nilai rapor, kebenaran, keabsahan nilai-nilai yang ada di rapor sesuai inputan dengan nilai rapor asli. Jadi itu verifikasinya itu berlangsung antara 31 Mei sampai dengan 10 Juni 2022. Nah, setelah ini selesai, verifikasi rapor selesai, maka akan dilakukan tes kemampuan dasar pada tanggal 15 Juni 2022. Nah, untuk tes ini Bapak Ibu itu sudah direncanakan oleh panitia, itu offline Bapak Ibu, jadi di sekolah. Jadi daftarnya tesnya itu ke sekolah langsung, nanti panitia akan mengatur ruang-ruang dan lain sebagainya. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi akhir SMA YPS Suraku dilaksanakan pada tanggal 15 Juni. Jadi hasil seleksi akhir SMA YPS Suraku dilaksanakan pada tanggal 15 Juni. Jadi kalau tadi tesnya Bapak Ibu, tes kemampuan dasarnya tadi tanggal 15 Juni, pada saat itu juga akan diumumkan hasil seleksi akhir SMA YPS Surako dari rapor dan seleksi akademiknya. Pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta akan dikirimkan melalui email masing-masing pendaftar ya yang dilaksanakan pada pendaftaran awal, dan juga bisa dilihat melalui website atau portal PPDB Sekum YPS. Kemudian informasi tentang pengumuman live show dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas, serta dapat dilihat melalui website PPDB Sekum YPS. Nah, pendaftaran ulang, jadi ketika dinyatakan lulus pada seleksi akhir, maka ada pendaftaran ulang, yaitu berlangsung antara tanggal 16 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022. Nah, untuk ketentuan cara pendaftaran ulang Bapak Ibu, jadi ketentuannya adalah lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS 2022-2023, lulus dari sekolah asal yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah asal. Jadi nanti ketika pendaftaran ulang sudah menginput ijazah dan surat keterangan lulus atau surat keterangan lulus. Kemudian calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi ketika sampai tanggal 1 Juli belum mendaftar, itu akan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh
calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat dan mekanisme pengisian kuota PPD Sekum tahun ajaran 2022-2023. Nah, pemanggilan cadangan ini akan dilakukan melalui telepon langsung, SMS, WA, maupun email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Jadi akan dihubungi langsung sesuai dengan urutan peringkatnya. Cadangan 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian tata cara pendaftaran selanjutnya itu mengisi formulir. Jadi formulir pendaftaran ulang unit sekolah itu dapat diakses seperti sebelumnya, itu di portal. Kemudian informasinya silakan dibaca baik-baik seperti pendaftaran awal juga, Bapak Ibu. Kemudian pendaftar disarankan ya seperti yang tadi menggunakan Google Chrome untuk pendaftaran, kemudian akun Gmail ya Bapak Ibu, akun Gmail. Kemudian siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal atau SMP asal. Kalau dalam hal ini SMP YPS sebagai asal sekolah asal anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file scan foto seperti pendaftaran awal Bapak Ibu. Saya kira kalau ini kurang lebih sama pendaftaran awal, tinggal berkasnya saja yang berbeda. Kemudian pilih menu pendaftaran awal dan unit sekolah yang akan didaftar, isi formulir, ya, kemudian mengisi secara lengkap dan sesuai. Kemudian setelah terkirim, cek inputan di email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Jadi email pendaftaran ulang ini itu sama dengan email pendaftaran awal. Kemudian data pendaftar ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPD Sekum dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Jadi pendaftaran ulang pun ada resumenya di portal Sekum YPS, PPDB Sekum YPS. Kemudian konsultasi bagi calon pendaftar, Bapak Ibu yang mungkin kesulitan mendaftar, ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya. Panitia unit sekolah pelaksana itu menyiapkan tim pendampingan. Jadi ada tim pendampingan kami ada berjumlah 4 orang yang siap memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu ketika ada kesulitan, ada masalah ketika mendaftar. Jadi langsung dihubungi kontak tim pendampingan unit sekolah serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan pada Senin sampai Jumat 28 April sampai dengan 25 Mei 2022 di hari kerja Bapak Ibu. Di masa-masa cuti mungkin Bapak Ibu mohon dimaklumi juga kami tim PPDB ada yang cuti sehingga itu bisa dihubungi melalui WA ataupun telepon bagi tim-tim pendampingan Bapak Ibu. Karena kami juga sudah membuat grup WA pendampingan, nanti akan kami share saya lupa memasukkan di sini linknya Bapak Ibu, nanti saya kirimkan di Google di chat ya link untuk bergabung di grup asistensi. Jadi grup asistensi atau grup pendampingan PPDB SMA YPS. Jadi di dalam itu akan ada konsultasi, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya kira itu untuk pemaparan dari saya untuk sosialisasi PPDB SMA YPS Sorakot tahun 2022. Saya kira cukup itu dulu Bu Ceria, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Elisman. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kami masih keep dulu. Jika masih ada juga pertanyaan lagi terkait sosialisasi, nanti akan boleh dipersilakan untuk mengetik di chat box dan nanti akan dijawab oleh panitia. Kita akan langsung lanjut dulu Pak ya ke tata cara pendaftaran. Jadi Pak Irsan akan mensosialisasikan atau menunjukkan tata cara pendaftaran kepada Bapak Ibu dan setelah itu kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Kepada Pak Irsan kami persilakan. Baik, suara saya jelas Bu? Kedengaran Pak, jelas. Oke, terima kasih Bu Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Sekolah Umum YPS
atau yang mewakili para kepala sekolah di tiap unit Sekum YPS, kemudian rekan-rekan yang terhormat, rekan-rekan Bapak Ibu Panitia PPDB tahun 2022, rekan-rekan guru, Bapak Ibu di SMA YPS maupun di unit SMP YPS Singkolek, serta yang terhormat Bapak Ibu, orang tua siswa, dan yang kami banggakan siswa yang mungkin sempat hadir pada di Meet hari ini untuk menyimak bagaimana sosialisasi pendaftaran PPDB SMA YPS Sorowako. Nah, izinkan saya untuk berbagi layar supaya lebih mengefisienkan waktu, karena sebagian besar telah dijelaskan oleh Pak Elisman. Dan pada hari ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara teknis bagaimana pendaftaran PPDB untuk SMA YPS Sorowako. Nah, langsung saja mungkin. Nah, tadi di kolom chat telah di-share untuk link menuju website pendaftaran PPDB Sekum YPS. Nah, untuk SMA YPS sendiri kita bisa mulai dengan membuka website tersebut. Nah, seperti yang disampaikan tadi, menu-menu bisa diperhatikan di bagian awal, informasi-informasi yang bisa kita dapatkan untuk pendaftaran PPDB SMA YPS maupun unit-unit lainnya. Nah, untuk di SMA YPS sendiri kita bisa buka di bagian pendaftaran awal. Nah, atau di sebelah kiri kita bisa melihat menunya. Ada beberapa menu di sini, mulai dari formulir pendaftaran, data balikan, serta resume. Nah, untuk yang paling awal mungkin kita bisa buka di bagian formulir pendaftaran. Nah, di website ini sudah diperjelas waktu dan tempat tata cara pendaftaran seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia tadi. Pada kesempatan ini saya akan fokus di bagian formulir. Nah, di formulir kita bisa memilih untuk masuk ke formulir SMA YPS untuk pendaftaran di SMA YPS Sorowako. Nah, ketika kita membuka, maaf, karena kami tutup untuk sementara. Nah, jadi kami harap Bapak Ibu tidak ada yang membuka dulu ini karena pendaftaran belum dibuka. Kami cuma membuka untuk sepintas hari ini untuk bisa kami jelaskan bagaimana tata cara pendaftarannya. Nah, di awal formulir ditampilkan beberapa berkas yang mungkin bisa Bapak Ibu persiapkan agar pengisian formulir ini bisa dilakukan sekali saja dan selesai pada saat itu, sehingga tidak berulang-ulang lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Elisman sebelumnya. Nah, untuk yang pertama kita bisa mempersiapkan pas foto berwarna. Untuk tipe filenya itu cuma JPG atau PNG. Nah, jadi untuk PDF kami tidak siapkan untuk pas foto. Nah, untuk berkas-berkas lainnya sudah bisa di PDF-kan. Nah, tetapi kami harap sebaiknya dalam bentuk JPG, karena kalau dalam bentuk JPG, panitia, tim verifikator itu lebih mudah untuk memverifikasinya. Ini untuk membantu kami tim verifikator. Nah, setelah itu kita akan mengisi email. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, beberapa pertanyaan yang saya lihat di kolom chat. Email yang dimasukkan di sini adalah satu untuk satu siswa di setiap masing-masing unit. Nah, jadi kalau misalnya seperti kasus tahun kemarin ada pendaftar kembar. Nah, maka siswa kembar tersebut harus mendaftar menggunakan email yang berbeda. Nah, jadi misalnya si A dan si B adalah siswa yang kembar, sama-sama mendaftar di SMA YPS Sorowako, maka kedua ini harus mendaftar menggunakan email yang berbeda. Nah, kasus yang berbeda kalau yang mendaftar di SMA satu orang, adiknya juga mendaftar di SMP. Nah, itu tidak apa-apa, email yang sama karena formnya berbeda. Nah, jadi ini perlu ditekankan, mungkin menjawab di kolom chat nantinya di sini. Kalau yang mendaftar adalah siswa yang di unit yang sama, maka emailnya harus berbeda. Tetapi kalau pendaftarnya di unit berbeda, maka emailnya boleh sama. Nah, nanti akan terjawab setelah kita lihat di resume pendaftarannya. Nah, tapi Pak, bisa kita zoom dulu form, tak kasih besar-besar sedikit. Oh, baik. Saya perbesar. Ya, oke, Bu. Nah, sudah mantap. Oke, jadi untuk email, saya coba masukkan yang ini. Nah, nama lengkapnya, saya coba masukkan nama saya. Nah, jadi perlu ditekankan juga untuk
nama lengkap itu sesuai akta kelahiran, tetapi kami tambahkan deskripsi di sini, nama yang di akta kelahiran sesuai dengan nama di ijazah SD. Nah, jadi karena ijazah SMP-nya belum ada, maka kami harap Bapak Ibu atau siswa sekalian kalau ingin mendaftar dicocokkan dulu nama yang ada di akta lahirnya dengan di ijazah SD-nya. Nah, kalau berbeda namanya, entah misalnya contoh paling simpel, Muhammad ini yang paling sering terjadi. Muhammad Irsan misalnya. Yang sering terjadi itu ada yang ditulis panjang, ada yang tulis M saja, ada yang tulis MUH saja. Nah, jadi disesuaikan di ijazah SD-nya kalau berbeda. Begitupun yang biasa terjadi adalah Andi. Andi kata depannya biasa ada yang tulis A titik, ada yang tulis panjang Andi. Nah, jadi tolong diperhatikan bahwa dia harus sesuai ijazah SD. Kenapa? Karena kami akan mencoba untuk mengkoneksikan nantinya di Dapodik supaya lebih memudahkan, karena ketika namanya berbeda maka kita juga akan kesulitan nantinya, akan muncul masalah-masalah nantinya ketika penulisan ijazah di SMA. Nah, kemudian kita unggah foto calon peserta didik. Nah, di sini keterangannya sudah jelas bahwa yang harus diunggah adalah JPG atau PNG. Nah, kami harap juga file-file itu disusun dalam satu folder supaya mudah dicari, sebaiknya menggunakan laptop. Nah, kenapa tidak menggunakan HP? Pengalaman tahun kemarin, HP ada yang menggunakan browser selain Chrome itu sering terjadi crowded. Nah, sebagai contoh di sini, nah, bisa diupload. Ini saya sudah buatkan beberapa file untuk disiapkan pas fotonya seperti ini dengan wajah yang jelas supaya tim verifikator mudah untuk mengidentifikasi. Nah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, untuk pengisian tanggal lahir, karena beberapa siswa kita kemungkinan kelahiran tahun 2004 sampai 2006, maka kita harus pilih tahunnya dulu. Nah, pengalaman kemarin ada yang cukup lama memilih seperti ini cukup lama. Jadi ini alternatif saja untuk Bapak Ibu. Ini kenapa yang saya maksud tadi, sebaiknya menggunakan laptop, karena menentukan tanggal lahirnya lebih mudah di sini. Nah, jadi klik dulu yang bulan dan tahunnya, lalu kita scroll ke atas untuk mencari tahunnya dulu. Nah, misalnya kelahiran tahun 2006, kelahiran Januari misalnya, tanggal 1 Januari. Nah, ke 1 Januari 2006. Ini lebih memudahkan kita memilih tanggal lahirnya. Karena anak kita kemungkinan sekarang usianya 15-16an, maka kemungkinan tahun lahirnya adalah 2006 atau 2005. Nah, kemudian pilih agama, NISN-nya. Untuk asal sekolah, kami sudah menyiapkan beberapa menu, karena di sini sebagian besar, hampir semua memang dari SMP IPS. Kami sudah menyiapkan kolom khusus untuk SMP IPS, jadi tidak repot lagi mengetikkannya. Nah, begitupun sekolah lain yang kemungkinan akan mendaftar di SMA IPS Sorowako. Kemudian unggah file scan atau foto surat keterangan duduk di kelas ujian. Sama, kita pilih di sini, lalu kita upload. Jika menggunakan HP, kadang akan error di sini. Kartu keluarga. Kemudian foto akta kelahiran. Nah, ini boleh PDF atau boleh PNG atau JPG. Nah, untuk sisa pendaftar kategori calon peserta didik, nah kalau misalnya anak berkebutuhan khusus, kita bisa klik ini, maka akan dimasukkan ke kolom khusus. Nah, maka dia harus mengisi bagian sini dan kemudian melampirkan surat rekomendasi dari konsultan yang ditunjuk oleh IPS untuk mengikuti kelas reguler. Nah, kalau reguler bisa klik reguler, maka pertanyaan tadi akan dilangkahi. Nah, selanjutnya di section di sini akan memasukkan identitas orang tua. Nah, yang dimasukkan di sini adalah nama ayah atau ibu, tergantung siapa penanggungnya di Vale atau di YPS. Nah, kalau misalnya yang menjadi karyawan Vale adalah ibunya, maka nama ibunya yang dimasukkan. Sebaliknya, kalau ayahnya, maka nama ayah yang dimasukkan. Alamat, nah alamat lengkap ya.
Jalan Jawa misalnya, nomor 1, Desa Soroako. Matanuha, nomor HP. Berikutnya. Lalu pilih formulir. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, biru itu siapa, merah itu siapa, kuning itu siapa, dan hijau itu siapa. Saya mungkin ambil contoh dari paling bawah saja. Misalnya pendaftarnya adalah siswa berprestasi, maka pilih formulir hijau. Akan dibuatkan pertanyaan seperti ini. Nah, pertama yang dimasukkan adalah surat keterangan prestasi dengan rata nilai rapor minimal 75. Nah, ini rapor sampai semester 5. Dimasukkan, diupload di sini, kemudian jenis lomba yang diikuti, jenis lomba kejuaraannya, usahakan nomor urut 1 di situ adalah prestasi yang paling tinggi yang diraih. Misalnya saja OSN, matematika. Nah, pilih internasional, maaf, nasional misalnya, karena ini yang paling tinggi. Prestasi yang diraih, misalnya saja juara 2, kami juga siapkan emas, perak, perunggu karena tergantung penyelenggaranya nanti apakah yang diberikan sebagai juara 1, 2, 3 atau kategori emas, perak, dan perunggu. Nah, bukti fisik yang pertama yang bisa ditampilkan, nah jadi bukti fisik boleh lebih dari 1, utamakan yang bisa kami pertimbangkan. Nah, misalnya saja foto dokumentasi yang paling jelas misalnya. Foto dokumentasi, maka kita upload langsung di sini. Yang pertama, karena kita pilih foto dokumentasi, maka yang di-upload di sini yang pertama adalah foto dokumentasinya. Nah, misalnya ini foto dokumentasi ketika di podium dan diberikan medalinya. Nah, sebagai penguat, Bapak Ibu bisa menambahkan bukti fisik yang lainnya. Nah, misalnya saja pialanya ada di rumah, boleh di-upload, medalinya dan plakatnya dan sebagainya. Begitupun yang lain. Nah, kalau ada lomba lain yang diikuti, bisa dilampirkan di bagian yang kedua. Nah, mungkin bisa di bawahnya atau tahun yang lebih lama. Misalnya saja OSN matematika tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Karena tarik nasional, maka yang kedua bisa masukkan provinsi. Lampirkan juga juaranya, juara 1 misalnya, dilampirkan piagam, upload sama seperti yang tadi. Begitupun yang ketiga kalau mau memperkuat. Tapi yang menjadi patokan kami adalah 1 yang paling utama. Untuk yang lainnya bisa dijadikan penguat untuk penerimaan kami. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan untuk kuning. Nah, jika dipilih kuning, maka pertanyaannya cukup sederhana. Pertanyaan pertama, apakah dia kuning, MLT-nya adalah sebagai kawas atau Persikabet? Nah, misalnya kawas, maka pilih, masukkan surat keterangan MLT-nya yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Elisman tadi. Nah, selanjutnya saya jelaskan merah atau biru. Nah, untuk dua ini sebenarnya sama. Untuk biru sendiri adalah sama-sama anak karyawan, biru dan merah. Yang membedakan adalah POH-nya. Kalau biru, POH luar, sementara merah, dia POH lokal. Nah, saya ambil contoh saja POH lokal atau POH lokal yang cukup banyak. Nah, untuk biru dia akan ikut formulir yang sama di merah. Nah, nanti bagian filternya saja yang membedakan. Nah, pekerjaan orang tua, kami menyediakan 2 di sini, pekerja PT Vale atau pegawai YPS. Nah, ini orang tua yang dimasukkan namanya tadi, yang menjadi penanggungnya. Kalau ibu, maka yang dilihat adalah ibu, kalau ayah, maka yang dilihat adalah ayah. Nah, departemennya misalnya, kita pilih, saya ambil secara random saja, nomor pegawai. Nah, bisa dimasukkan di sini, saya ambil secara random. Kemudian status rekrutmen orang tua, nah ini sama seperti tadi. Kalau misalnya yang dipilih adalah biru, maka POH luar. Nah, karena tadi kita pilih merah, maka pilih POH lokal. Nah, jadi dipastikan untuk konsisten. Kalau pilih merah, maka kita harus pilih POH lokal. Pada saat ini mengisi formulir ini, orang tua penanggung pendaftar masih berstatus pekerja PT Vale atau pegawai PS. Nah, kita pilih ya, lalu masukkan scan atau foto BN-nya. Saya ambil contoh di sini, lalu di-upload. Lalu klik berikutnya. Nah, bagian ini mungkin yang cukup memakan waktu bagi Bapak Ibu, dan dipastikan untuk berhati-hati karena pengalaman tahun kemarin ada yang salah menginput nilainya, sehingga tidak sesuai dengan rapor yang diperlihatkan. Nah, jadi sekali lagi kami tekankan yang dimasukkan adalah aspek pengetahuan.
Nah, jadi ada beberapa lembar yang dimasukkan, beberapa lembar di rapor, maka yang dimasukkan adalah pengetahuan saja. Nah, misalnya saja pengetahuannya, saya ambil rapat saja. Nah, misalnya kita sudah scan, ada bagian keterampilan, ada bagian keterangan, ada pengetahuan, ada juga bagian sikap. Kita fokus di pengetahuan. Nah, ini untuk rapor kelas 7 semester 1. Nah, berikutnya sama untuk kelas 7 lagi semester 2. Mungkin ini tidak seperti ini ya, ini untuk mempercepat saja. Nah, lanjut lagi di semester 3 atau kelas 8 semester 1. Lalu kelas 9 semester 1 yang terakhir. Jadi ada 5 semester yang dimasukkan. Nah, setelah itu, maka kita akan diminta untuk mencentang semua ini. Nah, perhatikan baik-baik, jangan cuma asal mencentang, Bapak Ibu atau siswa sekalian, calon peserta didik SMA IP Sorowako, membaca baik-baik dengan pernyataan 5 pernyataan ini. Kami telah membaca dan memahami pedoman PPDB Sekum YPS, calon peserta didik tidak pernah DO dari sekolah YPS. Nah, jadi kalau misalnya pendaftarnya dari luar, dari SMP 1 Nuha, dan ternyata dia pernah DO dari YPS, entah di SD, di SMP, maka akan terjadi kemungkinan bahwa dia tidak diterima. Dan silakan nanti dibaca formulir ini. Kami isi dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun. Bersedia mengikuti semua proses PPDB dan tunduk pada peraturan, ketentuan, dan keputusan panitia PPDB. Apabila terdapat data yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya atau terdapat dokumen palsu pada berkas dokumen pendaftaran yang diunggah, maka kami tidak keberatan jika calon peserta didik tersebut di atas tidak diterima di sekolah YPS, serta kami bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan PT Vale atau YPS dan hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Nah, jadi setelah diisi maka kita akan kirim. Nah, setelah dikirim, kita bisa cek resumenya. Nah, jadi ini untuk mengecek apakah data kita sudah masuk atau tidak. Nah, kita bisa cek di resume pendaftaran SMA. Nah, di sini beberapa informasi yang bisa kita lihat juga di mas simulasi. Dari kuota 160, sudah pendaftarnya ada 12, pendaftarnya sudah ada 12, yang biru dan merah sudah mendaftar, kuota untuk biru itu 128, kawas 19, hijau 8, dan kuning pasitabe itu ada 5 orang. Nah, ini berdasarkan persentase yang dijelaskan Pak Lisman tadi. Nah, yang mendaftar juga bisa dilihat di sini informasi berdasarkan kecamatan pendaftarnya, warna formulirnya. Nah, di sini yang biru sudah 6, yang hijau sudah 2, kuning 2, dan merah 2. Nah, ini kami simulasikan kemarin. Nah, ini mungkin menjadi perhatian Bapak Ibu atau siswa sekalian. Cek nama Bapak Ibu atau siswa sekalian di sini jika sudah terdaftar. Nah, perhatikan baik-baik. Tahun kemarin ada yang mendaftar menggunakan, ada orang tua yang mendaftarkan anaknya, tetapi dia menggunakan nama orang tuanya, bukan nama siswanya. Jadi yang dimasukkan adalah nama siswa, bukan nama orang tua. Nah, ini mungkin akan membantu Bapak Ibu pendaftarnya nanti. Nah, tinggal di next saja. Nah, di sini yang saya isi tadi, Muhammad Irsan, jenis kelamin laki-laki, saya mendaftar sebagai jalur biru. Nah, ini jelas karena berwarna biru. Nah, saya mendaftar pada tanggal 27 April tahun 2022. Nah, jam 9 pukul 9:14. Nah, misalnya nanti kita mengedit tanggapan, maka maka timestamp-nya di sini akan berubah. Nah, dan kemungkinan nama kita akan bergeser ke bawah. Jadi ini sebaiknya kami harap mendaftarnya 1 kali saja, tidak mengedit tanggapan. Jadi kami harap juga berkas-berkasnya itu dipersiapkan, fotonya itu dengan jelas, terutama kartu keluarga maupun rapor. Ketika di Zoom itu tulisannya tidak mengecil, tidak pecah, sehingga ketika tim verifikator mudah melihatnya. Nah, jadi semua berkasnya, tulisan-tulisannya itu jelas. Apalagi tulisan yang cukup kecil, jadi sebaiknya di scan dengan rapi. Nah, jadi untuk KP bisa mungkin menginstal aplikasi scanner yang banyak di Play Store yang bisa kita install.
Nah, sebaiknya tidak difoto. Karena difoto kadang pecah, atau apalagi kalau dikirim melalui WA, biasanya gambarnya akan pecah. Nah, data balikan pendaftar, nah ini mungkin menjadi perhatian kita. Untuk data balikan, ini yang cukup berbeda dari tahun lalu. Nah, ini cukup berbeda tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada data balikan kita masuk ke email. Tahun ini, ya tetap ada di email, tetapi itu cuma rekap dari formulirnya. Rekap dari formulirnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini karena saya menggunakan akun yang berbeda, sehingga data tidak ada. Nah, tidak ada data, karena email yang saya gunakan mendaftar itu email yang berbeda. Nah, ini yang kami maksud tadi, sebaiknya email yang berbeda karena pembaca dari biodata di sini adalah email masing-masing pendaftarnya. Nah, karena saya menggunakan email yang berbeda yang saya buka sekarang, yang aktif sekarang, di sini adalah email yang berbeda dengan email yang saya gunakan mendaftar tadi, maka dia tidak akan tampil. Nah, bagaimana solusinya? Bisa kita buka dulu perbesar di sini, supaya dia akan tampil satu layar. Untuk pengguna HP, biasanya dia cukup berbeda tampilannya, tapi pada intinya sama. Nah, sekarang email yang aktif, kita coba cek di sini. Oh, ternyata email yang aktif itu saya menggunakan email yang ini, sma.eps.sch@yps.soroako@yps.sch.id. Nah, padahal saya menggunakan email yang berbeda tadi. Kalau terjadi case seperti ini, bisa klik tambahkan akun. Atau kalau sudah ada akunnya beberapa ke bawah, tinggal dipilih di situ. Nah, karena sekarang tidak aktif, mungkin ini case yang akan terjadi di Bapak Ibu nantinya, bisa pilih tambahkan akun. Masukkan email yang kita gunakan mendaftar. Nah, lalu kita coba reload. Lalu sekarang sudah aktif bahwa ini email yang sebenarnya saya gunakan. Tinggal pilih. Dia akan kembali lagi di sini. Nah, biasanya paling di atas kita bisa lihat. Nah, maka akan muncul identitas yang sudah saya masukkan. Nah, ini yang saya masukkan tadi biru. Maaf ya, karena saya tadi sudah mengisi formulir menggunakan email yang ini dan saya memilihnya biru bukan merah yang sebelumnya. Yang tadi yang saya simulasikan itu tidak saya kirim dari email yang berbeda. Nah, jadi di sini, nah ini data diri, semua fotonya juga terlampir, bisa dicek di sini. Email yang saya gunakan adalah yang ini, namanya, jadi bisa dicek di sini. Kalaupun ada berbeda, nanti kita bisa edit tanggapan. Nanti saya akan simulasikan juga. Nah, di baris kedua, di sebelah kiri, biasanya kalau di HP dia munculnya 1, 2, 3. Di halaman pertama itu identitas diri, di halaman kedua, nah dia akan muncul identitas orang tuanya. Ini mungkin ada sedikit. Nah, karena saya mendaftar sebagai anak karyawan, maka muncul di atas sini. Nah, jadi kalau mendaftar sebagai anak karyawan, abaikan yang kuning dan hijau. Kemudian di halaman ketiga, data nilai rapor. Nah, jadi ini data yang kita masukkan di formulir. Nah, bisa dicek juga di sini untuk mengantisipasi adanya error nantinya. Misalnya kita sudah salah upload masuk, misalnya yang saya maksud tadi gambarnya buram, nah, sebaiknya kita cek-cek di sini. Ini ada linknya. Misalnya saya mau cek rapor semester 1 saya. Nah, saya klik, maka muncul rapor semester 1 yang saya masukkan. Setelah saya cek, oh ternyata salah. Ternyata salah, maka saya harus memperbaiki. Nah, jadi setelah Bapak Ibu atau siswa sekalian mengecek ini, ada terjadi kesalahan. Maka Bapak Ibu bisa masuk kembali di, mungkin saya ganti mode screen-nya. Nah, misalnya saja ada terjadi kesalahan misalnya. Nah, jadi silakan masuk kembali di formulir pendaftaran, lalu masuk di sini, masuk kembali linknya sama seperti ketika kita baru mengisi. Nah, jadi buka, maka akan muncul seperti ini, tinggal kita klik edit jawaban Anda. Nah, maka akan masuk kembali di formnya, tinggal kita edit nama
formulir kita. Misalnya saja tempat lahirnya kita salah ketik, misalnya saja di kakaknya atau dia tanya itu adalah Luwu Timur. Kita edit di sini. Lalu kita next sampai kirim kembali. Nah, satu masalah sebenarnya ketika yang salah itu adalah upload dokumen. Misalnya saja kartu keluarganya saya salah upload. Saya salah upload kartu keluarga. Nah, di bagian ini kita tidak bisa mengisinya. Kita tidak bisa mengedit tanggapan untuk kartu keluarga. Jika terjadi seperti itu, maka ada link khusus untuk upload upload berkas yang mau diperbaiki. Nah, itu akan disiapkan nanti oleh tim asistensi pendampingan maupun ketua dan tim teknisi nantinya. Nah, nanti akan dikirimkan linknya di grupnya. Nah, tinggal kita klik berikutnya terus. Tinggal kita edit kembali. Lalu kita kirim kembali. Maka kita telah mengirimnya. Nah, akan muncul informasi juga di belakang nantinya, termasuk link grupnya. Nah, ini mungkin Pak Lisman tadi sudah tampilkan. Link grupnya itu ada di formulir ini. Kalaupun mungkin tidak sempat dilihat, nanti akan di-share. Entahkah di portal atau dimanapun itu tempatnya. Nanti akan segera diinformasikan. Nah, jadi ini untuk mengeceknya, kita lihat kembali di resume. Nah, ini belum berubah. Biasanya sekitar 15 menit baru berubah. Nah, setelah saya kirim kembali, biasanya timestamp-nya di sini akan berubah. Nah, kalau saya tadi pukul 11, maka di sini nanti akan berubah pukul 11. Nah, ini yang perlu kami tekankan juga, mungkin ketika Bapak Ibu mengirim, tidak langsung berubah. Data yang kita sudah perbaiki tidak langsung berubah. Tetapi paling lambat, nah jadi kami tekankan, paling lambat itu 15 menit setelah Bapak Ibu mengirim. Setelah Bapak Ibu mengirim, itu paling lambat 15 menit. Jadi kalau saya kirim pukul 11 tepat, maka 11.15 itu paling lambat, datanya akan terupdate sesuai yang kita edit. Nah, ini masih tetap ya di sini. Nah, untuk nomor pendaftaran sudah dijelaskan nantinya, nanti akan muncul sendiri di sini. Nah, itu mungkin sedikit tentang simulasi tata cara pendaftaran formulir PPDB SMA YPS Sorowako. Dan saya kembalikan kepada Ibu Ceria. Baik, terima kasih Pak Irsan, lengkap sekali penjelasan tentang tata cara pendaftaran, dan juga terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Panitia Sekum dan juga Panitia di SMA sudah langsung lincah menjawab di kotak chat untuk beberapa pertanyaan. Saya kembali ke Pak Elisman ya, ada beberapa pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan kayaknya tadi yang belum terjawab di chat box. Yang pertama pertanyaannya Pak Kamal tentang simulasi, tentang soal simulasi. Apakah ada latihan soal untuk persiapan masuk SMA? Kemudian ada juga tentang pas foto, apakah harus menggunakan seragam SMP? Kemudian ukuran size foto sudah ada di bawah. Oke, dan yang terakhir tentang form simulasi, apakah ada disiapkan form simulasi untuk tes dan juga nama akun email di simulasi, apakah boleh sama? Kami serahkan ke Pak Elisman dan Pak Irsan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ceria. Terima kasih Pak Kamal atas pertanyaannya. Terkait masalah soal, ya Bapak Ibu yang kemampuan dasar, literasi dan numerasi, atau biasa disebut dengan AKM, itu khusus untuk dari panitia PPDB SMA, tidak memberikan latihan khusus, akan tetapi latihan-latihan untuk soal-soal kemampuan dasar itu bisa dilihat di bagian Kemdikbud, kemudian soal-soal AKM. Jadi di sana banyak contoh-contoh AKM yang bisa dijadikan bahan untuk belajarnya anak-anak kita yang dari SMP. Seperti itu Pak. Kemudian foto, untuk foto nanti mungkin Pak Irsan yang bisa jawab beserta dengan simulasi. Mungkin saya ke Pak Irsan langsung. Ya Pak, untuk foto sebenarnya harapan kami itu adalah foto yang jelas dengan latar belakang yang latar belakang berwarna, bukan latar belakang maksudnya satu warna. Kemudian
sebaiknya menggunakan seragam SMP atau pakaian rapi. Tapi kami harap pakaiannya seragam SMP. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Peter Luka tentang form simulasi untuk tes dan juga alamat email. Ke Pak Irsan, ada pertanyaan terakhir di chat box. Untuk simulasi sebenarnya kami di bagian tim teknis bukan bagian kami sebenarnya untuk pembuatan tesnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya masih belum bisa memberikan jawaban sebenarnya karena kami cuma menyediakan form untuk pendaftaran bukan untuk bagian tesnya. Mungkin bisa dibantu oleh ketua panitia, mungkin bisa diperjelas bagian sini. Oke, baik Pak Irsan. Jadi untuk simulasi Bapak Ibu khusus untuk simulasi dari peserta SMP itu panitia PPDB mengingat waktu sebetulnya yang sangat mepet seperti yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi, dan kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya dan pendampingan yang kami berikan telah kami siapkan untuk grup WA dan sebagainya, kontak tim pendamping, sehingga untuk simulasi ini tidak kami laksanakan untuk proses dari siswa melakukan simulasi atau uji coba pendaftaran di sistem. Yang melakukan simulasi untuk menguji coba sistem itu dari panitia sendiri. Demikian jawaban dari saya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut mungkin Bu Ceria, mohon maaf karena saya sudah langsung saya baca pertanyaan, apakah tesnya nanti offline atau online. Jadi untuk tesnya Bapak Ibu yang kemampuan dasar tadi, literasi dan numerasi itu langsung di sekolah. Terkait mekanisme apakah di sekolah itu online atau offline, itu untuk saat ini itu di sekolah itu akan berbasis komputer atau Android. Namun kemudian itu harus datang di sekolah. Tidak bisa walaupun berbasis Android atau komputer, dia tidak bisa tes dari rumah. Tetapi wajib berada di sekolah. Seperti itu. Mata pelajaran apa saja yang akan diujikan nanti? Untuk tesnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa AKM itu adalah kemampuan numerasi dan literasi anak-anak kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Elisman dan Pak Irsan. Dari Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan, boleh raise hand sebelum kita tutup, atau penjelasannya sudah mantap ya, sudah jelas sekali. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa untuk bergabung di grup asistensi PPDB SMA YPS, untuk link sudah ada di chat box dan juga sudah dikirimkan oleh wali kelas 9 di grup paguyuban masing-masing. Kemudian kami menginformasikan juga Pak, informasi tambahan bahwa sebentar siang jam 1:30 itu akan ada sosialisasi untuk orang tua dari luar sekolah YPS. Kami mohon juga Bapak Ibu untuk membantu menginformasikan ke orang tua yang anaknya dari luar YPS untuk mengikuti sosialisasi sebentar siang. Ya, terima kasih Pak Elisman, sudah ada juga contoh-contoh kemampuan dasar literasi dan numerasi yang sudah dikirimkan di chat box. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ada mungkin closing statement dari panitia SMA atau dari panitia Sekum? Kami persilakan. Ya, mungkin ada di RSEKUM. Kalau tidak ada, mungkin dari saya. Ada Pak Hulis mungkin, ada penutup. Baik, mungkin tidak ada dari Pak Hulis. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang masih mengganjal atau seperti apa dari Bapak Ibu semua, bisa mengajukan pertanyaan di proses pendampingan, tapi khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum itu akan dijawab oleh panitia langsung. Ketika berhubungan dengan proses pendaftaran itu akan dijawab oleh tim pendamping pendaftaran. Nah, baik Bapak Ibu, untuk terakhir mungkin di masa-masa Bapak Ibu mungkin cuti dan lain sebagainya, berkas-berkas yang perlu mungkin disiapkan memang
di-scan memang sebelum berangkat cuti, sehingga di proses-proses di lokasi cuti Bapak Ibu, di liburan Bapak Ibu bisa mendaftar gitu, mendaftar. Jadi kemudian tidak memikirkan lagi berkasnya ada di mana dan seterusnya. Jadi berkasnya sudah tersedia dan tinggal mendaftar jika kemudian tidak bisa mendaftar di ketika awal pembukaan pendaftaran. Itu mungkin dari saya. Untuk ini ada pertanyaan langsung, contoh-contoh soal insya Allah akan dikirimkan Bapak Ibu di grup WA, contohnya soal KM dan lain sebagainya, seperti yang saya kirimkan di grup chat ini. Mungkin sekian dari saya, Bu Ceria, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih tim SMP telah memfasilitasi kami untuk sosialisasi di orang tua SMP YPS. Saya kira demikian, mohon maaf juga Bapak Ibu ketika misalnya ada kekurangan dari kami, panitia, penjelasan-penjelasan kurang jelas, kami sekali lagi memohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan ya, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan bergabung di grup WA untuk pendampingan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran SMA. Dan mohon mengingatkan untuk sosialisasi sebentar siang bagi yang dari luar YPS. Terima kasih untuk panitia SMA dan juga panitia Sekom. Kami persilakan Bapak Ibu untuk pamit undur diri dan terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Emang dulu. Terima kasih Bu Ceria. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya.